Halo guys, kembali lagi nih di YouTube channel Borneo Putra Mandiri. Senang banget nih akhirnya kita berjumpa kembali untuk membahas topik baru yang gak kalah menarik dari topik sebelumnya. Oh iya, untuk yang baru bergabung, salam kenal ya. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info update dari kami ya. Kalau pada topik yang lalu, kita telah membahas tentang peran filtration system dalam kinerja unit serta jenis bahan filternya. Kali ini, kita akan membahas mengenai dampak yang terjadi apabila bahan bakar terkena kontaminasi beserta cara mencegah terjadinya kontaminasi dalam bahan bakar. Bahan bakar adalah salah satu komponen kunci dalam operasi unit atau mesin. Bahan bakar sangat berpengaruh terhadap kinerja, efisiensi, dan umur mesin atau peralatan. Alasan mengapa bahan bakar bersih penting bagi unit. Yang pertama, pembakaran menjadi lebih efisien dan kinerja mesin menjadi lebih optimal. Bahan bakar yang bersih dan bebas dari kontaminasi akan memberikan pembakaran yang lebih efisien dan meningkatkan kinerja mesin agar menjadi lebih optimal. Yang kedua, efisiensi bahan bakar. Apabila terjadi kontaminasi dalam bahan bakar, hal itu dapat mengganggu proses pembakaran yang efisien, mengakibatkan penggunaan bahan bakar yang lebih tinggi untuk mencapai output yang sama. Hal ini dapat mengurangi efisiensi bahan bakar dan meningkatkan biaya operasional. Ketiga, pencegahan kerusakan mesin. Apabila terdapat partikel kontaminan dalam bahan bakar, hal ini dapat merusak komponen mesin seperti injektor bahan bakar, katup, piston, dan bagian lainnya. Hal ini bisa mengakibatkan kerusakan berat dan biaya perbaikan yang jauh lebih tinggi. Keempat, pemeliharaan yang mahal. Mesin yang terpapar kontaminasi bahan bakar memerlukan pemeliharaan yang lebih sering dan perawatan yang lebih insentif. Ini tidak hanya meningkatkan biaya operasional, tetapi juga dapat mengganggu ketersediaan peralatan. Yang kelima, lifetime penggunaan peralatan menjadi jauh lebih lama. Mesin yang terlindungi dari kontaminasi bahan bakar cenderung memiliki umur lebih panjang. Kontaminan dapat mempercepat keausan komponen dan mengurangi umur pakai keseluruhan mesin. Keenam, keamanan operasi. Kontaminasi bahan bakar juga bisa mempengaruhi keselamatan operasi loh. Contoh nih, air dalam bahan bakar dapat menyebabkan pembentukan korosi dan kerusakan pada sistem bahan bakar, serta menyebabkan gangguan dalam operasi mesin. Yang ketujuh, emisi lingkungan yang rendah. Bahan bakar yang terkontaminasi dapat menghasilkan pembakaran yang tidak sempurna, mengakibatkan emisi menjadi lebih tinggi dan berdampak negatif pada lingkungan. Kedelapan, keandalan dan ketersediaan. Bahan bakar yang bersih dan bebas dari kontaminasi membantu menjaga keandalan operasi peralatan. Peralatan yang dapat diandalkan menjadi sangat penting dalam lingkungan industri dan komersial. Secara keseluruhan, menjaga bahan bakar tetap bersih dan bebas dari kontaminasi sangat penting untuk menjaga kinerja, efisiensi, dan umur peralatan. Ini juga berdampak positif pada biaya operasional dan keberlanjutan operasi peralatan Anda. Bahan bakar dan pelumasan yang terkontaminasi tentunya memiliki tanda-tanda dan gejala yang sangat bervariasi tergantung dari jenis kontaminan dan tingkat keparahannya. Lantas, tanda-tanda umum yang seperti apa yang bisa menjadi indikator adanya masalah kontaminasi pada sistem bahan bakar? Yuk kita simak. Tanda-tanda kontaminasi pada bahan bakar adalah yang pertama, perubahan warna bahan bakar. Bahan bakar yang terkontaminasi memiliki warna yang tidak biasa, misalnya cenderung lebih gelap atau lebih keruh dari bahan bakar yang bersih. Kedua, bau yang tidak biasa. Kontaminasi pada bahan bakar dapat menyebabkan bau yang tidak lazim pada bahan bakar, seperti contohnya bau kimia atau bau yang tidak sedap. Ketiga, penurunan performa mesin. Mesin yang terkontaminasi bahan bakar bisa mengalami penurunan performa, termasuk akselerasi yang buruk, kurangnya tenaga kerja,
atau bahkan kegagalan mesin. Yang keempat, suara yang anomali. Kontaminasi bahan bakar dapat mempengaruhi pembakaran dalam silinder dan menyebabkan suara yang tidak biasa, seperti ketukan atau dentingan. Kelima, penyumbatan filter bahan bakar. Kontaminasi dapat menyebabkan penyumbatan pada filter bahan bakar yang dapat terlihat dari penurunan aliran bahan bakar. Jika tanda-tanda kontaminasi bahan bakar telah disebutkan tadi, lantas ada juga nih tanda-tanda kontaminasi pada pelumas. Apa sih tanda-tanda kontaminasi itu? Kontaminasi pada pelumasan ditandai dengan yang pertama, perubahan warna pelumas. Pelumas yang terkontaminasi bisa berubah warna atau menjadi lebih keruh daripada pelumas yang bersih. Kedua, kenaikan suhu operasi. Kontaminasi dalam pelumas dapat mengurangi kemampuan pelumas untuk menghilangkan panas, sehingga dapat menyebabkan kenaikan suhu operasi yang tidak normal. Ketiga, suara gesekan yang tidak biasa. Kontaminasi pelumas bisa menyebabkan gesekan yang lebih tinggi antara komponen mesin, menghasilkan suara yang tidak lazim seperti gemeretak atau berdejit. Keempat, penurunan kinerja mesin. Mesin yang terkontaminasi pelumas dapat mengalami penurunan kinerja dan respon yang buruk. Kelima, kerusakan komponen mesin. Kontaminasi pelumas dapat merusak bagian-bagian mesin seperti bantalan dan gigi-gigi yang dapat mengganggu kinerja dan umur mesin. Sangat penting untuk mengenali tanda-tanda kontaminasi pada bahan bakar dan pelumasan sejak dini, agar tindakan pencegahan atau perbaikan dapat dilakukan sesegera mungkin. Kontaminasi dalam bahan bakar dan pelumasan bisa dicegah sedini mungkin sebelum terlambat. Mencegah kontaminasi dalam bahan bakar sangat penting untuk menjaga keandalan mesin atau peralatan. Lantas, bagaimanakah cara untuk mencegah kontaminasi tersebut? Yang pertama, gunakan sumber bahan bakar yang terpercaya. Pastikan Anda membeli bahan bakar dari penyedia yang terpercaya dan mengikuti standar kualitas bahan bakar yang telah disetujui. Kedua, penyimpanan yang tepat. Simpan bahan bakar dalam wadah atau tangki yang bersih dan tertutup rapat. Hal ini akan mencegah kontaminasi dari debu, kotoran, dan air. Ketiga, pemeriksaan rutin tangki bahan bakar. Lakukan pemeriksaan rutin pada tangki bahan bakar untuk memastikan tidak ada air yang mengendap di dalamnya. Air dalam tangki bahan bakar dapat menghasilkan korosi dan membentuk lingkungan yang ideal untuk pertumbuhan bakteri. Keempat, gunakan filter bahan bakar yang baik. Pasang filter bahan bakar berkualitas tinggi pada sistem bahan bakar Anda. Filter akan membantu menangkap partikel kontaminan sebelum mereka mencapai mesin. Kelima, jaga kebersihan peralatan transfer bahan bakar. Pastikan peralatan yang digunakan untuk mengisi ulang bahan bakar juga bersih dan terlindungi dari kontaminasi. Hindari mengisi ulang dari tangki yang tidak bersih atau tidak terjaga. Keenam, pelajari dan terapkan prosedur yang tepat. Pastikan operator atau pengguna mesin memahami dan mengikuti prosedur yang tepat untuk penanganan dan penggunaan bahan bakar. Ini termasuk menghindari penumpahan bahan bakar yang dapat menciptakan lingkungan yang rentan terhadap kontaminasi. Ketujuh, pembersihan dan pemeliharaan rutin. Lakukan pembersihan dan pemeliharaan rutin pada sistem bahan bakar, termasuk membersihkan tangki bahan bakar dan mengganti filter secara berkala sesuai dengan panduan produsen. Kedelapan, monitor kualitas bahan bakar. Jika memungkinkan, pertimbangkan penggunaan alat pemantauan kualitas bahan bakar. Ini dapat membantu Anda untuk mendeteksi kontaminasi sejak dini sebelum menyebabkan kerusakan yang lebih serius. 9. Training dan kesadaran personil. Pastikan personil yang menggunakan mesin atau mengelola bahan bakar memiliki pelatihan yang cukup dan kesadaran tentang pentingnya menjaga bahan bakar yang bersih. Dan yang terakhir, isolasi sistem bahan bakar. Jika mesin atau peralatan tidak digunakan dalam waktu yang lama, pertimbangkan untuk mengisolasi sistem bahan bakar dengan mengosongkan tangki dan menjaga sistem dalam kondisi yang bersih. Dengan mengambil langkah-langkah ini, sobat dapat meminimalisir risiko kontaminasi dalam bahan bakar dan menjaga kinerja mesin atau peralatan sobat dalam kondisi yang optimal. Hal ini juga dapat membantu mengurangi biaya perbaikan dan pemeliharaan jangka panjang. Itu dia sedikit penjelasan mengenai dampak kontaminasi bahan bakar dan pelumasan. Nah,
Tidak terasa, kita sudah tiba di penghujung video. Untuk kalian yang ingin bertanya seputar Fuel Contamination Management dan Lubrication Auto Loop System, bisa tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah atau langsung hubungi ke nomor yang tertera di kolom deskripsi di bawah ya. Kami akan kembali lagi dengan topik yang lebih menarik dan lebih fresh tentunya. Untuk itu, jangan lupa untuk aktifkan notifikasi channel YouTube kami agar kalian tidak ketinggalan info menarik dari kami. Sampai jumpa di video lainnya. Dah.